Romamu sudena bijotu hatari, Amu sudena moja huruf nasolati, tinggalkan sudena napa solatomu. Tu Yesus manjung Adana Tuhan, Rohamu suge sai, Rohamu suge naro jajana sorat sai, Rohamu suge sai, Rohamu suge Laksanakan ya Tuhan, di pasal ini di panahku yang berasal ini dalam pertemuan kami semua kepada aku pasti teman-teman mereka kepada kamu di nomor Tuhan Tuhan sama seminggu lima persemuan sebelum paham telah memiliki di hari doa mengenai mengatakan kursi rumah sunat di teman-teman itu yang akan dipilih mulai dari Tuhan dalam Tuhan 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 lebih yang ada Tuhan atau momen Tuhan kasihnya yang pengalaman Tuhan patah manusia di berkasar koloni jangan Tuhan kasih dasar dengan harapan Tuhan atau paham pasal Tuhan di berkasar Tuhan ada yang membawa saat mengenai usul Tuhan yang dari Tuhan apa semua yang Tuhan asal Tuhan yang mengajar kawan pikiran kami melalui bisu sama bisukan Tuhan lawan usia kami kamu boleh menolong kamu boleh Tuhan itu mata yang Tuhan dan benar dengan dimana calon pendeta atau tata Tuhan ya Allah Tuhan ibadah bisu kasihku dan bisu Tuhan ibadah itu lau padarmu lima bangsa yang dibahas itu Tuhan Tuhan serta kami diberdasarkan keluarga Tuhan Yesus Kristus namanya. Amin. Lalu kena dilihatkan Iman Yesaya 42 ayat 1 ayat ini. Yesaya 42 ayat 1 ayat ini. Anak-anak kamaingan masih kasih Bagaimana haduan mision ala mision dan tambahin lausik jalan Yerusalem dan Oluau Kopongan Baina besar hati korana sosokan matanya jalan haduan semua susu nama seborto jadi dari tupal hamulion mau ditanam di jauh dari tupal haracau ditanam di batang bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Suatu bangsa mati dari orang kemuliaan
dan sebagian besar penduduknya dibuang ke Babel. Ketika Raja Koresi dari Persia menaklukkan Babel, ia mengeluarkan dekret yang memungkinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Namun, pada Yerusalem masih memprihatinkan. Tujuan dari teks ini ditulis yaitu untuk memberikan penghiburan kepada bangsa Israel, meyakinkan mereka bahwa Allah masih setia pada perjanjiannya dan mendorong mereka untuk memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Dalam pejuangan, bangsa Israel kehilangan Allah, baik suci dan merasa identitas mereka sebagai umat Allah. Mereka merasa ditinggalkan dan dihancurkan oleh Allah. Hancuran Yerusalem membuat banyak orang Israel meragukan kasih setia Allah. Mereka bertanya-tanya, apakah Allah masih mengingat mereka? Di sisi lain, setelah kembali dari pembuangan, Israel menghadapi tantangan berat, termasuk konflik dengan bangsa-bangsa sekitar, kemiskinan, dan kebutuhan untuk membangun kembali Yerusalem. Bagian kedua penjelasan ayat. Dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Allah tidak terdiam diri. Pernyataan bahwa Allah tidak tinggal diam menunjukkan tekad ilahi untuk memulihkan Yerusalem dan umatnya. Jika dilihat dari konteks sejarah, ini berfungsi untuk menguatkan semangat umat yang sedang membangun kembali kota mereka. Kemudian di ayat kedua, Allah memberikan nama yang baru untuk Israel. Nama baru mencerminkan transformasi identitas. Yerusalem yang sebelumnya dianggap sebagai kota yang didukung Allah akan menjadi lambang kemuliaan dan kebenaran. Dalam konteks politik, ini juga menunjukkan pengharapan bahwa Israel akan kembali menjadi pusat perhatian dunia, sebagaimana dalam masa kejayaan Raja Daud dan Salomo. Pada ayat yang ketiga, Yerusalem menjadi mahkota keagungan Gambaran Yerusalem sebagai mahkota di tangan Allah adalah simbol kehadiran Allah yang akan mengangkat martabat bangsa Israel di antara bangsa-bangsa. Jika kembali melihat sejarah, ini juga mencerminkan harapan bahwa Yerusalem akan kembali menjadi pusat rohani bagi umat Allah. Di ayat keempat, Allah memberikan nama baru untuk Israel, nama Hephzibah, yang artinya yang disukai, dan Beulah yang artinya diperistri, menunjukkan bahwa Allah memulihkan hubungannya dengan Israel seperti seorang suami yang mencintai istrinya. Secara historis, ini merespon perasaan umat yang merasa ditinggalkan selama perbuahan. Relasi Allah dengan Yerusalem digambarkan seperti hubungan pengantin pria dengan pengantin wanita, penuh cinta dan kesetiaan. Apa hubungannya dengan bangsa-bangsa lain? Pada ayat kedua ditekankan bahwa bangsa-bangsa lain akan melihat kebenaran Israel. Ini menunjukkan visi universal tentang peran Israel sebagai terang bagi bangsa-bangsa yang muncul kembali setelah perbuahan. Pemulihan Yerusalem tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Teks ini menghubungkan pembangunan kembali kota dengan pemulihan hubungan umat dengan Allah. Teks ini tidak hanya berfokus pada pemulihan sejarah, tetapi juga menunjuk kepada harapan masa depan yang lebih besar. Yerusalem yang dipulihkan melambangkan visi eskatologis tentang pemerintahan Allah yang adil dan damai di seluruh dunia. Bagian ketiga penutup. Yesaya 62 ayat 1-5 mencerminkan harapan teologis dan eskatologis umat Israel yang baru saja pulih dari pembuangan. Teks ini menekankan pemulihan identitas, kasih setia Allah, dan panggilan Israel sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain. Inilah karya janji Allah bahwa Ia tidak melupakan umatnya, tetapi berkomitmen untuk membawa mereka kembali kepada kemuliaan yang telah direncanakan sejak awal. Oleh karena itu, teks ini mencerminkan konteks historis Israel dan tetap relevan sebagai sumber penghiburan dan pengharapan rohani bagi orang percaya. Demikian sermon kita, misalnya kepada beberapa. Jadi namanya mau baca rupanya sejarah Israel. Saya ronggo menunjukkan masa-masa kejayaan atau masa keemasan di bawah pemerintahan seorang raja. Ada dulu selesai ada zaman pemerintahan ini, dulu masa
kami kepemimpinan, Seronggo akan masa fase yang mengalami maju atau mundurnya atau kejayaan atau masa-masa emas. Itu namanya bangsa Israel terbuka. Dalam bangsa Israel semua bangsa yang diberikan, semua ada yang dalam masa kejayaan ini kami Ima di bawah kepemimpinan Raja Salomo yang terberita saat Raja nomor isu dosa Raja nomor pasmara tumpai di masa Raja Daud nomor terberita Raja Israel alai di masa kota di masa Raja Salomo alai bersih masa Raja Salomo. Ternyata bangsa Israel itu mengalami kemerosotan, bahkan bangsa Israel itu mengalami masa perjuangan hebat di dunia. Tidak diplomasi dan melakukan dari Yerusalem, bahkan dalam menurut kualitas pengaruh di bangsa Israel ke bangsa Naas. Padahal dulunya mereka itu dijuluki sebagai bangsa dunia, dari bangsa Naas pasukan Naas. Ada yang berbeda dengan Sida, mana lebih di dinasti dari Imam Jalari. Jadi itu kami saya harus teman-teman di bangsa Israel di dalam perkiriman ibadah naik kosong oleh orang berkata hal ini gelar itu kembali akan dipulihkan oleh anak bangsa Israel. Allah akan memulihkan keadaan mereka. Iman dari dibata Allah batu nah untuk masuk iman dibata tu bangsa milik Israel. Jadi di masa baru ini merupakan kurang do meragukan janji Tuhan itu upaya yang dipakai masih Yesaya memenuhi terkutuk bangsa Israel. Tarik untuk badan, mengenai terjadi di debatan, masa tetong nasida berpakiri menurut bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Ido amainan ima somon terbahan saudi siang terputa di bawah sakit kion di baik daun di bataro bangsa ini, amai ditunggu untuk musik bangsa ini, asa terlibat dan ikut untuk mewujudkan haibat. Akhirnya ikut untuk bangsa Israel berperan serta dalam mewujudkan transformasi atau pembaharuan yang akan dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Israel itu sendiri. Di Madura, Tabahan Saudi, siapa yang ada di Amancara Ketiga Tabahan, anaknya mainan, soal soal kapatu papasan kalau menurut Tuhan terjun binasaan atau aminan di son, jalan terbilang di Tuhan, binasaan akan doang, pengguna tinggi. Alani pasatan ni apa pikiran tu kita akan main. Iya, melihat memang molo saya pribadi alami kurang pengetahuan juga tentang Alon, terutama dalam sejarah. Israel itu kan bulan-bulan berada di Mesir. Berarti dikatakan dia bangsa Israel, berarti bangsa Israel berada di bangsa Mesir, berarti bangsa di dalam bangsa. Nah, cukup di siang ya kuasa kerja di semua ini bangsa di antara bangsa. Padahal bangsa Israel itu keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa ke tanah perjanjian yang dikatakan oleh yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu apakah itu hanya sebagai kota atau tempat, atau memang sebelumnya di tanah Kanaan itu sudah ada orang atau mungkin bangsa? Ya, jadi kami itu adalah nanti butuh tentang sejarah itu memang agak minim pengetahuan tentang hal yang di mana berjuluk Nabaduahon adalah dikatakan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ini doang sebenarnya. Apakah bangsa Israel memang dari bangsa Mesir? Joko di mana Yahudi ini sebenarnya. Dan kalau dikatakan dia bangsa Yahudi, namanya bangsa berarti ada teritorial. Iya dong. Dua nasi dan dia bukan bangsa Yahudi. Dan Molowoi di penangan tentang Yerusalem. Karena saya pribadi itu bingung sebenarnya. Jadi kita tolong memang
penjelasan tentang hal itu, terutama tentang sejarahnya. Kita coba sebentar. Oleh tema di penjelasan bagian kedua, penjelasan ayat surat Yerusalem yang sebelumnya dianggap sebagai kota yang dihukum Allah akan menjadi lambang kemuliaan dan kebenaran dalam konteks politik. Ini juga menunjukkan pengharapan bahwa Israel akan kembali menjadi pusat perhatian dunia, sebagaimana dalam masa kejayaan Raja Daud dan Salomo. Nah, disitu bertanya, apakah sudah terjadi kejayaan Israel sebagaimana dalam masa kejayaan Raja Daud dan Salomo, atau masih akan terjadi? Semoga ada benar. Menurut bahan saya yang kita bahas hari ini, berbicara tentang bangsa Israel dalam nats ini tidak ada hubungannya dengan bangsa Mesir, karena pada waktu itu umat Israel mereka berada di Yerusalem. Kemudian karena ada keputusan dari Raja Nebukadnezar yang tidak disetujui oleh umat Israel pada waktu itu, sehingga dia melakukan pemberontakan. Dia menghancurkan Yerusalem, dia menghancurkan bait suci dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika masa penghancuran ini, Yerusalem ini, beberapa orang Israel dibawa ke tempat Nebukadnezar. Disitulah terjadi pembuangan besar-besaran, paling krisis sepanjang sejarah Israel. Nah, itulah tadi dalam bahasa kita, setelah sekian lama akhirnya ada seorang raja yang membuat satu dekret sehingga itu memungkinkan bahwa bangsa Israel dapat kembali ke tanah mereka dan memulai membangun kembali dari nol. Jadi tidak ada hubungannya dengan bangsa Mesir. Kemudian yang kedua, yang kedua tadi pertanyaannya, ketika bangsa Israel menuju tanah Kanaan, apakah sudah ada orang di sana? Jawabannya ada, sudah ada orang-orang yang sudah lebih dulu dari orang Israel mendapati tanah Kanaan. Dan kemudian kemudian saya akan menjawab dari pertanyaan Amang Margo. Apakah nats ini terbukti terjadi? Apa yang terjadi setelah pembuangan? Apa yang terjadi setelah masa pembuangan? Dengan janji bahwa mereka akan kembali dipulihkan, mereka akan menjadi keagungan Allah. Jadi menurut saya pribadi pasti akan terjadi, karena kitab Yesaya ini dibagi menjadi 3, yaitu Proto Yesaya, Metro Yesaya, dan Trito Yesaya. Kejadian pembuangan Babel ini terjadi dalam Metro Yesaya. Nah, dalam Metro Yesaya sudah dijelaskan bahwa akan ada pemulihan, akan ada penyembuhan bagi bangsa Israel yang tersakiti, yang mengalami pembuangan. Nah, setelah itu di Trito Yesaya kembali diingatkan, kembali dikuatkan janji Tuhan tentang pemulihan mereka terkait kesengsaraan yang mereka hadapi, pembuangan yang mereka alami. Jadi diyakini melalui Alkitab ini bahwa pemulihan ini akan benar-benar terjadi dan akan terwujud di waktu yang telah ditentukan. Benar untuk dipasti buat yang kamu, dipasti kamu dari Sultan. Iya. Mulai Mama. Jadi menurut saja ada Yesaya 62 ayat saja saat ayat 5 adalah bicara tentang janji pemulihan dan janji Tuhan untuk bangsa Israel akan dipulihkan. Jadi suku-suku lain
bukan itu kondisi di bangsa Israel saat ini, di mana bangsa Israel saat ini kan berperang lah ya, atau konflik lah. Nah, kalau dikaitkan dengan konflik perang ini, kira-kira bagaimana kita dapat memahami ya pernyataan Tuhan yang disebut di sini bahwa di dalam Yesaya 60 ayat 4 dikatakan di sini tadi, engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Jadi kalau kita kaitkan tadi perang dan konflik itu kan sebetulnya boleh dikatakan, jadi kenapa dia disebut, kalau kita kaitkan dengan pembelian atau janji Tuhan itu, bagaimana memang ini? Artinya bagaimana kita memahami pernyataan Tuhan, dia akan memulihkan dan akan memberikan nama baru. Jadi apa makna nama baru sesungguhnya yang dimaksudkan di sini? Kan ya apa disebut, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Jadi di ayat 2 adalah disebut di sini di ayat 2 bahwa maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan. Jadi tadi kalau kita kaitkan, apakah peperangan ini menunjukkan bahwa bangsa Israel itu masih berjuang untuk mendapatkan kemuliaan dikasih Tuhan itu? Makna baru tadi apa dengan nama baru tadi maknanya itu? Kalau ada pertanyaan apakah Israel sudah dipulihkan, menurut saya sudah. Jadi inilah sifat yang kita ketahui dari bangsa Israel sejak dari zaman Alkitab ini. Sebelum masa pembuangan, Israel mereka tidak mentaati Allah, mereka tidak mau mengakui Allah. Sehingga dari sisi teologis, sebenarnya ini salah satu hukuman Allah tentang pembuangan mereka, pembuangan ke Babel. Nah, setelah masa pembuangan, mereka menganggap bahwa Tuhan menghancurkan Israel, Tuhan tidak mengingat kami. Akhirnya Tuhan pun kembali memberikan mereka. Seperti itu lalu bangsa Israel berbuat jahat, kemudian bertobat, melakukan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, kemudian kembali lagi. Kemudian terkait dengan nama baru. Nama baru apa yang dimaksud Nas hari ini? Itu tidak yang ketika dalam masa pembuangan, karena ulah mereka yang tidak menaati Allah, mereka tidak menuruti Allah, sehingga mereka diberikan Allah hukuman. Oleh karena itu, ketika mengalami masa pembuangan, mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli dengan kami, Tuhan menghancurkan kami. Kami seperti tidak ada pemilik, tidak ada pemimpin. Kami seperti bukan umat Allah lagi, kami bukan bangsa pilihan Allah lagi. Nah, setelah dipulihkan Tuhan, setelah diperbaiki Tuhan Israel, Tuhan kembali memberkati mereka, terjadilah transformasi identitas yang sebelumnya mereka menganggap bahwa mereka adalah umat yang ditinggalkan Allah, ditransformasi oleh identitas mereka kembali menjadi umat yang dipimpin Allah, umat yang diberkati Allah. Yang mulia tema, untuk dua tema melanan mengalusi suku-suku yang Tuhan meminati tadi itu Israel yang dimaksud Dohot tanah Kanaan. Jadi mula bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu muncul ketika Allah memberikan perjanjian kepada Abraham. Jadi memang disuruh dibata Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim memasuki tanah perjanjian. Allah memang menjanjikan kepadanya bahwa dia akan mempunyai keturunan yang banyak dan juga dia akan menjadi bangsa yang besar. Alani magnifici Sarah, dia melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Lalu melalui itulah juga muncullah keturunan Yakub. Melalui keturunan Yakub inilah Amang Inang 12 anak yang dia dapatkan dari Rahel dan juga si Lea. Itulah yang munculnya 12 suku dari Israel itu sendiri.
Jadi nama Israel itu adalah dari 12 anak dari Yakub itu sendiri, adalah anak yang diberkati, dan dari situlah akan berlanjut dengan keturunan dari Daud sampai pada keturunan dari Yesus Kristus itu sendiri. Jadi melalui Yakub dan juga bapa orang percaya yaitu Abraham, siani matiamang inang munculnya bangsa Israel itu yang adalah bangsa yang diberkati. Dungin paling untuk tanah Kanaan, apakah tanah Kanaan ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan itu memang oleh tanah Somonido, apakah tidak ada orang yang menghuni adong dua tiamang inang dung disuruh si Musa natai di perintah Musa ketika dia menyuruh 12 pemintai pada saat itu mula donasida pabrohon apa yang terjadi di tanah Kanaan. 10 badok bahwa tanah itu adalah orang-orangnya adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang tidak mungkin bisa dikalahkan, orang-orang yang memang pada saat itu sangat berkuasa. Alai adung dua halap, itu Yosua dan juga Kaleb yang memberitahu, tetapi dia memberitahu dengan hal yang positif bahwa akan mampu mereka memasuki tanah itu. Toho mati amang inang, mulai 2 onma tak boleh masuk ke tanah Kanaan. Dan ternyata mereka bisa memasuki tanah Kanaan itu dan melawan bangsa yang besar itu. Saya lupa bangsa apa, mungkin Bu yang dijelaskan oleh Pendeta Resort. Dan akhirnya mereka bisa menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Masuk kita di perikop di Yesaya 62. Di utama dison bagaimana Allah memberikan kembali janji kepada bangsa ini yang keturunan Israel ini agar mereka dipulihkan kembali. Sampai sebetulnya Nasida sudah berubah ketika melalui keturunan dari si Salomo, Pecado Nasida Tiamang Ina, ada Israel Utara dan Selatan, Yehuda. Jadi di sini adalah bangsa yang sudah dalam pembuangan. Alai mula donasida itu artinya musim mula dasida ke Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana mereka menjadi kota yang lebih diberkati. Allah itu adalah tempat untuk mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi kondisinya ternyata adalah Naidapot Nasida, tempat itu sudah hancur karena sebelum mereka memasuki Tanah Babel memang itu kota itu sudah dihancurkan, tidak ada sedikit pun lagi yang tersisa. Ini perikop adalah membuktikan Allah akan mengubah kehidupan mereka kembali, walaupun porak-poranda yang harus mereka hadapi bukan hanya soal fisik. Artinya fisik di situ kota yang sudah hancur, sudah mati, bayangkan yang sudah ditinggal 70 tahun, tapi akan Tuhan pulihkan kembali. Artinya keadaan akan berubah, semua akan kembali lagi, fisik, kehidupan, kedudukan, bahkan juga keberadaan mereka menjadi bangsa yang lebih ditakuti lagi. Terbukti dari Atiama Inang bahwa mereka dipulihkan oleh Tuhan dan melalui itu janji Allah tidak putus. Artinya dan sampai di siso akan dibata, tapi berlanjut lagi sampai akhirnya penggenapanlah kelahiran dari Yesus itu sendiri. Artinya di sana Tiamang Inang ida utama bahwa Tuhan akan memulihkan ini sebagai bukti bahwa tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya, semuanya itu akan bisa Tuhan selesaikan karena Tuhan yang akan memampukan mereka untuk melewati setiap persoalannya yang ada. Ima sawati siap kami Tiamang Inang melihat Imam. Ya, melihat Inang, tulisan beautiful. Mula tema di amang Pendeta Nani ada kesempatan kami tu aplikasi marah pola BU atau kami berterima tu sejarah daking di bahen pada sermodo tinang pendeta dema ima asal mula dari sejarah bahasa Nasida dibuang tu pembuangan Babel molo nakuberek kami sian tubukon ima ada sadar kata nama doksonon hanya satu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, selebihnya bisa dia lakukan, tetapi yang satu ini tidak bisa tidak dilakukannya. Apakah itu? Allah tidak bisa tidak mengasihi umatnya. Allah tidak bisa tidak mengasihi umatnya. Kata Mai semua tabel di ayat 5 ternyata Tuhan itu begitu mengasihi kita.
alan ni holong ni rohan ni batado ubahen di pasal tiba nama itu baga-baga. Nah itu kakilison dipulihkan oleh bahasa Batak di Baik Baru ngulu ni bangsa Israeli. Mariti na dibuan saya nasida tu tanah Kanaan. Jala bersaha nasida tu tanah Kanaan. Dibahem ma semua ngulu ni bangsa berkembang sehingga terpandang atau seluruh bangsa mengakui kemartabatan bangsa Israel. Nah, dibaliki ahado Muse na diigil ni debata molo dung di Baik Baru debata na sida mula tu tanah Kanaan. Nah di debata ima adong perubahan totalitas kehidupan nasida. Molo dipakilalau nasida do parir ningulu uju dihabuanga Babel nasida macelea situtu mo ido ubai do nasida nunga dipasobu debata hita bahwa debata taidang margogo pergo kita ima asumsi nasida ketika mereka sudah di klimaks ni penderitaan jala kita be olo do songoni amanginang ketika persoalan bertubi-tubi dan tak kunjung-kunjung terselesaikan, kita akan mengatakan berapa lama lagi ini Tuhan aku hadapi. Saya dililing naik, saya tidak perlu pangulupio tua ya. Ungkapan songoni bui haruar sian bagasan rohata, maka mungkin akan kita ungkapkan ima pembuktian bahwa kita tidak berdaya dalam menjalani kehidupan jikalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Aladido sada bobaran nama menginspirasi kita do tukukon bahwa Allah itu begitu mengasihi kita, bahwa Allah itu begitu peduli dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah nape holong rohan debata tu kita adong rutong di debata siap kita imadakin transformasi perubahan totalitas hidup nadinggan ima porsea tu debata semakin setia kepada Tuhan dan semakin mau hidup kita dipakai menjadi terang Kristus. Soalnya konai bahwa kita tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, berarti seluruh gelak-gelik minggu tahun adalah menjadi Injil yang terbuka di tengah-tengah ni perkara juata, di tengah-tengah ni keluarga ta, di tengah-tengah ni kaparyana kota, doh dia kapar sauran kasih galu pari. Adong di sidarida nau pinai baru ni Kristus sita ima hidup menjadi berkat. Ima nagoy hubere kami siang tubuh konamang inang mauliate. Memang berkebun Wono lima akhir daripada kitab Yesaya ya. Nanti masih mau kitab Brito ya. Brito ya. Pemulihan kembali. Nah, jadi paling mengaji orang sejarah mengapa bangsa Israel terbuang di Babel. Salah satunya alami dosa nasida dong. Jadi selama 70 tahun pembuangan bangsa Israel karena di pasong Budi Batado memang nasida menderita di sini. Alai bahwa Tuhan Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Sampai di luas debata bangsa Israel manaon di Babili Allah yang go janji ni debata tetap do kok daknya diingkari debata janjina ido benar ditupukon janji yang telah sudah dijanjikan oleh Allah telah dibenahi imana tersurat di tupukon dari aroma duka ya dulu duka nah sekarang sudah menjadi suka personali nasida sangat manasida di pemulihan mendapatkan sukacita yang sangat luar biasa. Tiba-tiba di Batama kolomnan sangat luar biasa. Jadi saya di bawah satu. Nah memang sangat luar biasa
koloni rohani di bata tu bangsa nai berbukti mai di ayat 5 ini sada gambara doi di bahaya di bawah satu kupon somor las rohani pangoli midana di udina soni dolas rohani di bata nah ada nanai tiga hal nanai si wanita tadi bawah sajanita dapat julu Tuhan itu tetap setia kepada janjinya, ya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia beredingna alai ambo janji ni dibata tak song janji ni jorma. Dan kia janji palsu janji ni dibata. Lain tetap ditepati, dia tetap setia. Adik pesong 70 tahun, tapi dia tetap mengingat dan dia tetap setia kepada janjinya. Mereka akan diberikan dan dikembalikan lagi ke Yerusalem. Kemudian apa dua pun Allah tetap mengasihi mereka, ya. Allah pe kirana dibuang munasida kirana sarung pe kolong rohani di bata beremon, dan memang itu terungkap dari bangsa Israel bahwa kirana kala do pada saat nasida debata nasidei hidupin na kudang nasida na hilang harapan alai anggo debata tetap do mengasihi nasida. So di ayat ini anak-anak ini kita tulus songon lasni rohani pamuli midana yudina, ya. Ima nah mereka saja Allah tetap mengasihi walaupun manusia itu tidak mengasihi ciptaan Tuhan. Nah, Allah yang boleh bata tetap mengasihi sekalipun dia adalah di dalam kejahatan. Nah, patuluhan musena yang berengot tadi son, jangan larut di dalam penderitaan, ya. Unang tetap di bawah 1 kilo nih, konadong berharap. Karena saya lihat di sini bahwa duka akan digantikan menjadi suka, pasu-pasu di bata, ya, di bangsa Israel ini akan dipulihkan kembali, bahkan nama baik Nasida perekonomian Nasida akan dipulihkan dan Yerusalem juga akan dikembalikan lagi seperti jauh lebih mulia lagi daripada yang pertama. Itu nama kami son, jadi nang uladong ada paruh kilo. Tetap kita punya pengharapan. Jadi kemudian dalam hidup musedison, ya kita akan mengharapkan dan diduga akan ini akan menjadi kita dapati sukacita. Itulah belum kita sehat sukacita. Jadi mau biarin di bawah satu kupon nama Minang. Ya marilah kita tetap punya pengharapan. Tuhan akan lebih memberikan yang jauh lebih apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, yaitu sukacita. Jadi semua topik bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Allah, ya. Salbu bangsa marida hatigoran kemuliaan. Jadi isi dora tabereng ha muliau ni debata perubahan transparansi akan ini. Nah, pinatupan di bata bangsa Israel. Tidak ada holan sekedar pasu-pasu secara perdagingan, tapi sangat luar biasa dari damadisi kemuliaan Allah dan kebenaran Allah. Bahwa janjinya akan tetap kami berdoa. Gimana mereka yang mana? Nah, sama mesti itu moderator. Ya, moderator atau tiga dia nama. Ada udah pengatusian yang bangsa-bangsa itu, malah orang sada bangsa ke bangsa, malah tadu sada bangsui, kan pula bangsui natai, ada doh di batana natai di sini. Sama nama sama Irubani, malah modal alat Babil kerajaan Nebukadnezar, alat rohon alat Israel, jadi tertuang bangsa Israel di Babil, pengatusian nasibnya, natahan di sini dan kelan bangsa Israel, aledoh di batana natahan di batana itu. Selama itu di pemulihan
di Trito Jesaya Son di Babua di sini bahwa di Bata selalu bekerja di sepanjang sejarah. Nanti di Paluas di Bata Bangsoi dan terbuang alai totong naguda di Bata di tonga-tonga di Bangsoi di sepanjang sejarah perjalanan di Bangsoi satu kion jaro di sana di Linda manguda di totong di Bata laho mangalai pemulihan di tonga-tonga di Bangsoi. Nah dia di Trito Jesaya Son di Papua dan pinata itu 70 tahun nasidah terbuang di Babil, mudah nasidah di Jerusalem, dan sementara orang namanya. Tapi itu apa bengatan ulangkan 70 tahun ditinggalkan, alai isi di Papua bahwa dia tetap bekerja di tengah-tengah di Bangsoi mengadakan pemulihan kembali jalan membantu topik ini pisau pada ini dengan dia polis daki asa sudi bangso magnida hati goran do hamudiau dijauhkan kita jo jago itu pasangkan mak tema di kita paditanto no katupa bahasa otan no di padita Simon no moderasi kita manikan kembali pada orang kadang akan ingat tarik untuk buku Yesaya. Jadi Yesaya Yeremia terus guna sida mengurai sejarah panjang bangsa Israel dalam hubungannya dengan Allah. Hal itu secara khusus Yesaya si orang bidui bisa dimulai dari turun saya turun usia 5 Proto Jesaya, 45 di Proto Jesaya, 50 monopolo 5 Trito Jesaya, Proto Jesaya 5 adalah sotar buang dasida. Itu benar mulai dari Proto Jesaya di video awal saat itu satu usia 4 orang berusia di sini puasa dari terbuang dasida. Allah di masjid debata marni dan dasida nagabi di 2 orang dasida debata. Jangan lupa di Yesaya ini menggigi dulu mengida pilihan doa partanya mau doa akan nasib Allah kok mudah pertama meminta jadi mau lebih untuk Yesaya doa di mana di bagasan hubungan ini cerita di dalam perbuangan bagaimana di Yesaya dan juga para keturunan Yakub yang lain begitu sangat menderita dalam pembuangan tersebut. Nah, Trito Jesaya di Matur Buntau Dukot Haruar donasi dari dua raja koresi di Bandua donasi agonan. Nah, tadi waktu suku-suku nak kalian di sini anak-anak kayak apa orang kami yang dia Dukot dibuat si Musa alai tal pasiban itu tanah Kanaan olah ni batang air kiri bana Joshua nama buat itu tanah Kanaan ini. Jadi bunga dong bangsa asing di tanah Kanaan. Mulut jahat di sadar Musa, ia tanah Kanaan yang sering yang mulut dipakai di Palestina, tapi non Palestina Hamdu. Begitu tak jahat cerita ini di kejadian pasal siang. Akan kamar tani do Sinoam menanggur panen anggur non. Minum mai mana tengger di pasaran mai mana ukosera di mana di bote mana isina pasaran kon di pura mai mana di kutub di masih hami kan di doko di sini dari hijab ni haham mau kan di doko kan sadar Musa siang ayat 25 iko dari hijab tuh ada kui boleh diharap-harap ada jatuh kadang nabi noto dia iko gereja tuh ni si Sem dohor si Jafe mau kan itu lah pasang kan jadi kutub. Nah ido anak nah ni dapot ni si Joshua di tanah Kanaan ini. Doain udah kan kita dasar cukup. Nah udah kasih dan doain
pature untuk mengembalikan Yerusalem itu seperti sebelum mereka terbuang. Alam ini ikut imam donasi dari badan-badan diwata bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Nani Asia diwatado nasida. Alam ini daftar bain au sih di diwatado. Daftar bain au sih ikut bulan di Yerusalem. Nah, pengembalian kondisi psikologi ini kan tentu membutuhkan waktu nih. Boleh tawayan baru nasida saya lebih 20 tahun di tanah Habuangan. Noai mula musim nasida tu Yerusalem tu Sion ikut paulakon. Nah ini benar Paulus Yesaya Nehemia doa kapanurira na asing lau peterus semangka udah ini mengembalikan kondisi psikologi yang terpuruk itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat sulit. Alam ini narikot idol sebagai satu pukul bahwa cara mengembalikan kondisi psikologi yang terpuruk ikut diberikan beberapa yang dibatan ikut dibangun dulu pengharapan, karena hanya pengharapan itulah yang bisa mengembalikan mental mereka supaya mereka mau kembali berjuang dari nol, supaya mereka mau berjuang kembali membangun tanah Israel, tanah Yerusalem, Sion, dan maksud sebuah situ ini luar. Soalnya pada itu saat kami memang jatuh bukan pulang kami mantu apa kita tahu. Ya, mulai tentu kalau kita ngomong orang keseluruhan orang keseluruhan ayat sana Yesus Roma Tuhan 40 Yesus Roma Tuhan tadi ngomong ayat sana Yesus Roma Tuhan
dan Nyonya PS Pane YN Borus Batu Pamdan di Marpau Borus Silangunsong. Kami percaya Tuhan akan berkati mereka, memberkati obat makanan yang mereka makan, supaya itu dapat menjadi sumber kesembuhan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas, kembali terlebih Tuhan, kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat-Mu, kami para pengawal, para pelayan Tuhan dalam tangan kasih Mu. Dan kami yakin Engkau selalu mengawali dan membimbing kami dalam setiap aktivitas kami. Begitu juga Tuhan dengan setiap rencana dan program yang akan kami bahas dan akan kami lakukan di hari-hari yang akan datang. Diserahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami baik menjadi kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terus semua tuh rapnya. Ya, 3, iya. Halaman kedua, ya. Jiwa
Horas Manila Salut namanya. Jurus sekali taman dari taman mulai taman tadi bala, taman ini dari tadi ki, buku taman sama apa lagi. Yang bersama kami yang mempunyai resort, somani yang aman yang panggilan musiki nado di restoran, somani manusia tu aman yang parhalado. Nah, berkooperasi di antara resort Palembang. Jurus sekali petanda kembali kami, ia buat kami iman intan suni ari guru Barat, dari nama panitu guru Pasari. Kami pemerhatian HKBP Sekota Ngari, Resort Ebenezer di Soma Distrik Sadeta Bangsal Sumber. Kami lulusian persamaan STT HKBP Kecamatan Siantar, di mana baru wisuda di bulan 10 tahun 2024 Sabtu. Jelas sastam kami dohot anjir sekian ada. Sony Mama Minang harapan kami di son, di mana naik magang di HKBP Lembang. Sebut Muhammad Siajar di Parkuriaun dohot di Parsaurata. Paima Soko Boti Hami, ujian calon pelayan Sian Kurianta HKBP Sian Kantor Pusat. Para perhananya Manginang dengan Parsarata, Arbun Saya Rohanami Tua Manginang Saluguna, ajari Hamuna Hami Manginang di Akademi Pakobasian di Parkuriaun, Angkasri buat kita Marsaur Kurianta HKBP Resort Palembang. Semua mas kami kampanye nampak tadi saya kami mau lihat horas. Kita tahu kami yang mau disoal malah bergeser HKBP Palembang itu jalan di support HKBP Palembang untuk HKBP Lebak. Hari kedua HKBP Lebak kurang mengikat maka hari selama aku besma bantu rumah benar di HKBP Lebak non jadi tuan nama kasus tidak sama atau kasih sih. Assalamualaikum kita apa yang kita mau latih manual di Tuhan Rasulullah kami nasib pun obat rohani serta dari belasan tiga dari Tuhan mengamal tong sudah kapakatan kami berkat kasih obat sunami Tuhan dari ajaran kami Tuhan asal sarulah hanya kapakatan mengenai Tuhan aku kasih berikan kepada Tuhan jaga tetap Tuhan berikan kami Rasulullah kami dari pakobas nabi Tuhan dari Tuhan pakobas di omongan yang ada pada taman kalian mengamalkan karena Fatihah di Tuhan dan berdoa tanpa program doa sifat Tuhan diberikan kepada kita ajaran itu asal Tuhan itu si mandara doa dengan Allah Tuhan dapat salam kami dan Allah Tuhan tuntun lahu masuk kami lahu wasipulun sudah kau dalam pakobasnya Tuhan harap kami salam akan timer laporan kepada Tuhan mengibadah kau berlindung Tuhan di teman-teman yang berada di Palembang. Kalian mendawasan di belasan tiga dari Tuhan di nama itu kosong calon partida intan bulu utara dari Tuhan yang mengkuasai di yang ada di Palembang. Oman Tuhan nama berhubung Tuhan akibat Tuhan dari ulung dari pakobas pun dari Tuhan di yang dari Palembang asasian nasarawan Tuhan dari tutung berpengaruh kata ini berhenti harmoni iman kami calon pendeta Tuhan di nama Allah siwala berikan kami Tuhan. Kalian mengawasan di balasan tiga dari Tuhan kami dong disangkat toh dari channel ini apusong pendeta final sebelum kami kepada Saripian dari masuk atau puluh dari tanggal 20 Tuhan naik mahasiswa Tuhan Nasina. Oman Tuhan dapat tulis ini asal maturi mereka pas-pas Tuhan sangkan di keluarga terlebih mengatur resmi menami partida final Rabu dengan guru silang kali lalu tepat dan ada siapa tahun ini Tuhan asasian masalah yang mesida tertunggu pada tepat ini jalan di pekerjaan yang non masina kaitan dengan keluarga para anak Tuhan perguru Tuhan tertunggu makan diri malangnya asal dari keluarga situ Tuhan ima keluarga yang kosong itu juga ada nang potongan itu asalkan di kosong dengan pendeta resort kami pendeta gereja lebih itu keluarga